Ya, ini tempat yang apa ya, inti banget dari transportasi untuk hub ke lain kota juga untuk intern kota ya. Di sini kita ada metro station sama bus station sama of course train ke airport. Dari sini bisa ke airport kira-kira 45 menit ya atau 30 menit kalau kereta cepat. Nah, ini biasanya kalau turis berkunjung ke Rautatienteroy atau train station itu untuk moto bangunannya, karena bangunannya sendiri ini sangat unik, klasik dan indah. Salah satu bangunan terindah di Eropa. Oh, Ya, oke. yang kita lihat tadi ada laki-laki bawa pegang spherical lantern. Nah, ini Nah, ya. itu Hmm. diambil figur ini diambil dari mitologi cerita Finlandia, dongeng rakyat Oh, Finlandia, dan ini adalah katanya figur laki-laki Finlandia yang sempurna dengan rambut seperti itu, garis wajah seperti itu, badan seperti itu, berotot gitu, megang lampu lagi gitu ya. Kalau misalnya ke Rautatientori ya, kita bilangnya Rautatientori ini, pasti diajak biasanya ke kan sini orang dong. fokusnya di luar gitu. Oh, Tapi di luar ya. dalam gedung, di dalam Rautatientori atau di platformnya, di bagian dalamnya itu ada kaca-kaca. Atapnya tuh kaca-kaca, itu bagus banget kalau misalnya mau foto. Oh, oke. Ya, jadi di situ maksudnya Tuh. kereta-kereta kan berhentinya di platform situ ya. Di Itu platform di dengan bagian atasnya atasnya itu kaca gitu. atapnya kaca. Itu Oke. bagus. Maksudnya di dalamnya atau di luarnya juga bagus. Cuman Tapi biasanya orang apakah nggak kita ngeh kalau misalnya bagian dalamnya. apakah kita bisa masuk ke dalam walaupun kita bukan yang mau naik kereta gitu, cuma mau foto doang? Boleh, Boleh ya. boleh Siap. banget. Ya, sebetulnya dekat dari Rautatientori dari train station tadi dan eh, library ini pernah mendapat penghargaan sebagai perpustakaan kategori modern yang terbaik terkeren Oh, tahun ya karena kemarin. bangunannya modelnya futuristis banget ini. Betul. Dan ini sebetulnya perpustakaan ini dibangun oleh pemerintah untuk hadiah kemerdekaan Finlandia ke 100 tahun kemarin tahun 2017. Oh, Iya, di lantai 3 itu baru koleksi buku-buku dan oh, buku-buku. itu benar-benar surganya orang yang pencinta buku suka baca deh udah di situ. Jadi banyak banget koleksi, bahkan di situ juga ada ruang yang soundproof, kita bisa masuk ke situ, tenang banget. Jadi itu juga ruang apa tempat untuk meditasi, untuk dapat keheningan gitu loh. Ya, dan di atasnya seperti kita lihat di gambar itu temanya iceberg, roofnya, apa Iceberg. ceilingnya. Oh. Itu pas di hadapan sama Odi itu, Pak. Oh, tadi ada pada depan sama perpustakaan Jadi tadi. railway station, Odi dan Parliament Building itu bisa saling lihat lah. Oh, gitu. Oh, sebelum lupa itu railway station itu di Rautatientori itu kita bisa ke Rusia itu, kereta dari Keretanya bisa Rusia sampai ke Rusia. Iya, iya. itu bisa bisa dari Bisa situ. ke beberapa daerah. Nah, ya ini si Parliament Building ini pas di depannya Odi dan Pak tangga parlemen itu tuh didesain supaya Odi itu didesain supaya sejajar lantai 3 Odi itu sejajar sama tangganya parlemen. Oh, gitu. Spesifik ya karena pengen apa ya untuk melambangkan bahwasannya ini masyarakat bisa mengawasi pemerintah secara Oh, langsung. gitu ya. Bisa Iya, masuk ke ini salah dalamnya. satu. Kalau di dalamnya, aku belum pernah masuk. Cuman Coba biasanya masuk. kalau foto di sini, ya biasanya di tangganya atau pas lagi di apa di seberang jalan, jadi gedungnya kelihatan banget. Atau di pilar-pilar apa sela-sela pilar itu. Ya, dan mengenai Parlemen Building sendiri ini gayanya jadi diambil dari tahun 1920 gaya vintage dan ini lambang keperkasaan negara Finlandia. Jadi para wakil rakyat legislatif di sini mereka kumpul, kemarin juga bikin aturan kebijaksanaan perundang-undangan corona mereka di sini, Sabtu Minggu mereka kerja gitu loh. Terus Perdana Menteri kita Sanna Marin adalah Perdana Menteri perempuan yang termuda di dunia. Sama saya juga tuaan saya. Jadi milenial Wih, banget. ya ini basically alun-alunnya Helsinki lah ini. Mm-mm. Itu kan ada katedral ya. Katedral. Ini yang Jadi di kanan bawah ya. ya Hmm. ini kan memang didesain untuk kalau kita punya Pancasila, kalau mereka menggambarkannya dengan desainnya si Senate Square ini. alun-alun ini gitu loh. Alun-alun ya. Jadi ada gereja, kalau kita membelakangi gereja, sebelah kanan kita tuh ada University of Helsinki, di sebelah kiri kita tuh ada Kementerian Pertahanan, di depan itu ada
dulunya itu Chambers of Commerce, building Chambers of Commerce, kebijakan toko-toko gitu loh. Jadi ada kesadaran bahwasanya bikin negara itu harus berdasarkan Tuhan, pendidikan, pertahanan, dan ekonomi yang harus jalan gitu loh. Iya, ini jadi semacam ya itu melting pot untuk semua warga Helsinki saat ada perayaan festival atau event. Kalau summer kita banyak festival, juga di sini ada Christmas market, tapi kali ini nggak ada Christmas market karena corona. Dan tadi di tengah itu ada monumen Alexander II The Good Tsar. Jadi kita bikin monumennya karena dari semua Tsar Rusia, dia ini yang paling baik, dia ini yang lebih kasih kebebasan otonomi Finlandia. Presiden-presiden atau siapa orang penting kalau diinaugurasi pasti di sini. Kalau misalnya di Senat Square itu kan seperti yang tadi Mas Rifa bilang kan ada beberapa gedung penting ya. Jadi itu kayak satu set photoshoot tuh bisa di situ gitu. Backgroundnya bisa macam-macam, bisa gereja, bisa universitas, bisa apa pemerintahan, terus belakangnya toko-toko gitu. Biasanya sih di square itu atau di depan patung gitu. Atau bisa juga kayak di tangganya. Kalau misalnya mau menghadap ke gereja putih atau di atas di depan gereja putihnya sendiri itu kan ada pilar-pilar tuh. Nah, itu di sela-sela di pilar-pilar itu bagus banget. Atau kalau dari gereja putihnya menghadap ke Senat Square gitu yang belakangnya juga ada laut, itu bagus banget. Kalau foto grup pasti di tangga ini gitu ya. Oh iya. Iya, bisa muat banyak soalnya. Iya, muat tinggal banyak. Benar. Iya, kita tinggal pakai kamera landscape, ngambilnya agak si grup kita taruh di tangga. Ya. Terus kita ngambil dari bawah itu dapat semua. Atau kita naik sampai ke atas, terus kita pintu gereja di belakang kita, grup kita taruh di depan sini. Nah, background-nya itu gedung agak warna-warni dan laut. Atau di pinggir gereja di katedral ini, kalau di sebelah kanannya katedral itu kayak ada platform dia. Jadi agak maju ke depan. Nah, kalau misalnya untuk perorangan bagus itu. Jadi satu-satu ganti-gantian tuh, cepet-cepetan kita di situ untuk foto. Itu bagus angle-nya karena bisa ngelihat laut, bisa ngelihat gedung Defense Ministry gitu loh. Ini kalau yang sebelah kiri itu di Sofian Katu, kalau itu apa salah satu jalan yang populer banget buat dijadiin foto. Jadi ini di belakangnya katedral tapi ya, jalannya ini ya. Di depan. Depannya malah justru. Ya, tapi untuk National Library ini adalah National Library tertua dan yang terbanyak koleksi bukunya. Jadi bukan hanya buku atau yang printed papers, tapi ada audio, video, bahkan ada buku-buku dari tahun 1600-an yang masih memakai bahasa Latin. Karena dulunya ini library menjadi bagian dari Universitas Helsinki. Jadi semua pelajar di universitas ya mereka mencari buku, menuntut ilmu juga di sini. Iya, ini tuh kalau misalnya kayak perpustakaannya tuh nggak kayak perpustakaan, lebih kayak apa ya, kayak istana gitu loh, karena megah banget ya. Museum. Iya, jadi kayak dari ceilingnya, terus apa sih interiornya, tangganya juga di situ ada tangga yang biasa orang-orang foto juga, yang spiral itu bagus. Ya. Ini apa namanya? Ini cantik sekali, memang gerejanya cantik sekali. Kalau untuk moto ini memang kita harus agak mundur-mundur nih karena apa parkirannya cukup pendek dan tangganya nggak tinggi, jadi agak harus cari angle kalau mau foto-foto di sini. Tapi harus ini bagus sekali. Kalau di Uspensi memang ini wajib nih foto di sini. Wajib ya. Dan di depannya itu, di depannya itu Pak, yang ini nih foto yang kiri bawah. Kiri bawah. Kan ada di atasnya gereja, bawahnya ada gedung-gedung merah itu kan? Oh ya, gedung merah. Nah, itu juga itu lokasi bagus itu untuk foto-foto. Gudang ya, daerah gudang ya? Ya, exactly. Dulu itu gudang-gudang. Tapi sekarang kafe, restoran, ada kantor, bagus lah. Itu red brick building dengan background laut, bagus sekali itu. Ini atau yang mana? Tergantung preference masing-masing ya. Kadang kan ada yang lebih suka, kalau misalnya malam kayak gini tuh lebih kayak apa ya, romantis gitu. Di sini tuh ada, kalau dilihat dari foto yang kiri bawah itu kan ada jembatan kecil gitu. Nah, biasanya orang-orang kalau siang tuh foto di situ juga gitu. Jadi toko-toko yang di belakangnya itu kelihatan sama yang gerejanya juga kelihatan itu. Karena kan ini kontras banget ya sama gereja putih gitu. Jadi karena kan kalau misalnya daerah-daerah Senat Square itu atau Helsinki itu kan
apa ya, gedungnya tuh lebih warna pastel gitu, warnanya kalem, sedangkan ini tuh mencolok merah tuh jadi kayak unik gitu. Oke. Ini taman sebetulnya, Aman ya. taman yang ramai banget dan cantik sekali kalau summer ini. Di ujung ini ada kafe Capelli di gambar yang kiri atas ini. Gambar kiri Ini atas kafe ini yang kafe ya. kafe dan restoran. Ini cantik sekali kafenya. Di kafe ini kalau misalnya kita masuk nih, terus ke kiri, nah di situ tuh ada kayak semacam kayak private room gitu loh, kayak private corner gitu loh. Bentuknya bundar begini dan cuma paling muat 3 orang lah maksimum. Oke. Nah itu dengan kaca semua kan, jadi kita Ya. bisa mandang keluar. Itu tuh cantik sekali kalau foto dari situ. Kalau saya ngambil fotonya dari dalam, orangnya di situ juga saya ambil dari luar biar kelihatan kesannya tuh wah, lagi ngafe di Eropa gitu loh. Ya, banyak orang banget, terutama saat summer karena ya seperti dilihat di gambar banyak orang duduk-duduk, mereka menikmati hangatnya sinar matahari, juga di situ kayak apa ya, tempat buat piknik, bisa duduk-duduk Bisa di piknik rumput. ya, duduk-duduk di Iya, rumput ada ya. juga yang sunbathing pakai bikini doang di situ juga kadang kita Di pusat lihat. kota tuh jadinya, di pusat kota. Iya, di pusat kota yang kiri kanannya itu toko-toko ya. Bro Mike juga pernah lihat kan di sebelah jalan Esplanade ini kan ada toko-toko branded itu ya. Dan ini memang tempat yang apa ya, cukup high end. Jadi zaman dulu kalau ada mode baru, baju, fashion atau barang baru tuh di sini buat dipamerin gitu. To see and to be seen. Iya, ini kalau apa ya? Kalau summer kan si anjing lautnya nyemprotin itu tuh air. Ya. Jadi kadang-kadang kalau lagi berangin suka ada pelanginya bagus. Nah, itu kalau pas lagi capture momen itu bagus banget. Si Hafiz Amanda ini rame sebetulnya kalau pas itu hari buruh itu. Oke. Jadi anak-anak mahasiswa mereka bergantian ya, semua himpunan mahasiswa ya Universitas di Helsinki, mereka bergantian setiap tahun menjadi panitia pemandian Hafiz Amanda ini. Jadi dimandiin oleh masyarakat gitu ya, Mas? Dimandiin pakai bir tapi. Dicuci. Pakai bir, pakai champagne gitu. Terus dipakein topi. Okay. Nah, itu udah gongnya perayaan Hari Buruh. Masih, Pak. Ini jadi South Harbor ini kalau kita lihat di gambar yang sebelah kiri ya, kiri atas ya. Kelihatan di gambar itu di kiri atas itu ada ferry satu. Jadi ini kalau kita lihat huruf U ya, U yang kiri itu harbor punyanya Viking Line, itu untuk ke Swedia. Di seberangnya di sebelah kanan itu punyanya Silja Line, itu juga sama untuk ke Stockholm juga. Dan untuk yang di bawahnya itu ferry-ferry kecil untuk ke Suomenlinna atau ke Pihlajasari atau untuk yang keliling-keliling kanal trip itu di situ. Market Square saat summer itu ramai banget, ada jual souvenir, buah-buahan, ikan. Jadi kalau mau ala lokal ya di situlah, jangan di restoran gitu kalau mau makan. Kalau yang Old Market Hall ini kan buka sepanjang tahun, mau nggak peduli mau winter mau summer, jadi alternatifnya ya ke sini. Ini juga bersejarah sekali, ini dari ada 200 tahun lebih lah ini berdiri, dan ini di sini banyak terdapat makanan tradisional Finland, delicacies, coklat, homemade, dan tentu saja ada itu tuh makanan yang di can-can itu ada daging reindeer, ada daging brown bear. Kalau ke sini beli ada satu apa sih makanan Vietnam pho. Saya baru mau bilang. Wah, di sini terkenal banget pokoknya. Nggak terkenal banget sih, cuman apa ya? Enak itu dia di situ. Enak aja gitu. Kalau dingin-dingin gitu terus deket gitu. Kalau misal mau makan yang anget ramen itu agak jauh. Ini tuh kayak kalau di situ ya udah tinggal mampir ke situ. Gitu. Cuman kalau misalnya mau foto ya biasanya sih kalau saya dari bawah kayak gini, dari kafenya, dari alas pool. Apakah kayak sauna itu ya di dalam salah satu gondolanya, Bro. Ya? Oh, jadi kincirnya disulap jadi sauna seperti itu ya? Satu doang. It's the only sky sauna in the world. Nggak juga sih beli di situ. Harganya 13 euro 12 menit.
muat 6 orang satu gondola, Muat per 6 orang orang. 13 euro, ya, Nanti 12 menit. Kan kalau renangnya langsung juga bisa, atau lu sebelah-sebelahan sama yang laut. butek itu, Oh, ini yang butek ini, yang sebelah kiri yang biru itu kolam. Kalau yang kanan itu ini langsung itu laut ya. beneran. Tapi mereka tuh floating sistemnya. Ini ngambang nih sebetulnya semua Oh, jadi fasilitas. yang lantainya ini ngambang di atas air ya? Iya, ini platformnya bagus, Pak. Ini buat foto-foto ini, Pak. Kita bisa naik ke atas nih. Dan itu backgroundnya kan di seluruh pelabuhan itu. Sama bangunan-bangunan yang kantor wali kota, segala macam itu jadi background kita untuk ngambil foto. Bagus ini, kalau misalnya ngambil fotonya pas mungkin lagi kapal lagi berangkat, atau ada ferry yang lagi muter gitu kan. Itu angle-nya bagus sekali. Oke, jadi kan seperti yang tadi Mas Michael bilang, Helsinki kan di pinggiran itu ya. Jadi itu banyak pulau-pulau kecil gitu. Berapa ratus pulau gitu. Cuma kalau misalnya sobat kota nggak ada waktu, Suomenlinna harus didatengin kalau misalnya nggak bisa datang ke pulau-pulau lain gitu. Sayang kalau Karena ya. iya, naik kapal 15 menit ke situ, terus abis itu pulaunya tuh nggak cuman pulau biasa aja gitu. Ini karena ada benteng, terus itu ada di sana juga ada museum, ada orang-orang yang tinggal di sana juga, sekitar kalau nggak salah 600-700 residence di sana, ada toko juga gitu, ada hostel juga gitu. Jadi unik gitu pulaunya, nggak cuman pulau biasa yang kosong gitu. Minimal 2 malam lah, karena mereka juga pengen ada waktu buat shopping, free time gitu ya. Sebaiknya sih next day paginya gitu, karena di sini juga banyak jalan. Ya, jadi bagus buat foto-foto, banyak spot-spot yang dengan latar belakang benteng tadi. Kita juga bisa kayak masuk ke dalam tunnel, karena itu benteng tapi kita bisa masuk ke dalamnya, jadi kayak terowongan gitu ya. Itu tebalnya 1 meter lebih, jadi kebayang itu kuat banget sih waktu ya pertempuran dulu Swedia Rusia. Iya, ini submarine Resiko, jadi salah satu kapal selam bawah laut buatan Jerman yang hanya ada 3 buah di dunia saat ini. Yang lain-lainnya itu kan harus dihancurkan setelah Perang Dunia II selesai. Dan ini submarine ini bisa muat 12-20 orang. Jadi kebayang dulu mereka empet-empetan di dalam situ gitu ya. Kingsgate, tapi Kingsgate ini tergantung momennya kalau menurut saya. Kalau misalnya momennya pas, kesininya kita dapat momen yang bagus sekali. Tapi saya lebih suka kalau misalnya kita naik ke atas wall yang paling tinggi, nggak kayak Mbalaras gini stylenya. Yang di sebelah kanan itu, sebelah kanan atas. Nah, dari atas itu juga kita bisa punya banyak pilihan untuk ngambil foto. Mau backgroundnya pantai, atau mau backgroundnya itu kayak batu-batu dengan diselingi rumput-rumput hijau gitu loh. Iya, jadi tadi kan di South Harbor itu kan bisa pergi kapal-kapal kecil pergi ke pulau-pulau. Nah, ini salah satu pulau yang bisa didatengin lewat dari South Harbor itu. Aku pergi ke Kuninkansari yang di sebelah kanan bawah itu Lona Island, Lounasari. Gitu. Jadi kalau misalnya di Kuninkansari sama kayak di Suomenlinna itu nggak ada residen kalau nggak salah, cuman ada satu kafe. Dan momennya tuh di situ ya ini kayak kapal pesiar Silja Line ini biasanya pergi jam 5 atau datang jam 10 kalau dapat momennya tuh bagus. Dan di situ ada ada bukit di mana kita bisa naik ke atas, jadi bisa kelihatan bukitnya di belakangnya itu juga bagus. Kaivo Puisto ini juga daerah yang bagus ya untuk kalau summer jalan-jalan. Jadi kayak cukup daerah yang bisa kita kunjungi kalau di Kaivo Puisto itu agak memanjang dia. Oke. Dari ini kalau nggak salah ini Cafe Ursula ini di dermaga panjang ini. Ini momen kita kalau kita jalan ke ujung dermaga itu juga momen bagus untuk foto-foto. Ini kita di atas bukitnya nih, di bukit Kaivo Puisto di atas bukitnya. Memang di sini daerah marina, daerah orang naruh kapal kalau summer. Jadi meriah sekali. Nah, ini udah nggak bisa dilepaskan dari kebutuhan sehari-hari. Saya sendiri seminggu 2 kali sauna. Jadi sauna ya. Bagus sih buat peredaran darah juga. Kalau agak gak enak badan dikit, keluar keringat kan, jadi enak gitu. Ya, dan sauna ini inovasi Finlandia loh.
gitu. Khasnya Finlandia. Ya, inovasi Iya. ditemukan oleh bangsa Finlandia dan ini dulu dianggap sacred banget karena di sauna inilah dilahirkannya bayi dan juga dimandikannya orang meninggal. Karena di rumah biasa kan nggak anget ya gitu loh, nggak ada heating Iya. system dulu. Jadi ini cukup sacred dan ada custom atau kulturnya juga saat di sauna, peraturannya mesti gimana-gimana gitu. Wah, kalau di Finland, iya betul itu orang itu sangat fanatik sekali sama sauna ya. Orang Finland itu segala macam dijadiin sauna itu. Yang saya cuma belum lihat aja sepeda yang jadiin sauna ya. Mobil udah, gerobak udah. Gitu ya? Anak mahasiswa itu ya ada yang sampan tapi ya? cuma ngisinya sauna satu. Iya. Dan sauna yang paling enak, sauna yang pakai batu dan pakai kayu, kayak yang gambar di tengah itu tuh. Nah, jadi ada smoke sauna, ada sauna yang pakai listrik, ada sauna yang pakai infrared, tapi the best one itu yang pakai kayu. Dan segala macam bisa disaunain. Ini kayak misalnya di stadion hoki, yang kayak mbak-mbak itu pakai anduk, itu saunanya di lapangan hoki. Dan untuk laki-laki perempuan, basically harus misah kalau yang di umum. Tapi kalau udah kenal, kayak saya sama teman-teman kuliah, saunaan bareng cewek cowok. Wah. Ya ini lalu dibangun tahun 2016, jadi lumayan baru dan memakai mayoritas atau didominasi oleh elemen kayu terbaik Finlandia, yaitu dari kayu cemara dan kayu birch. Ini desainnya temanya kalio atau tebing, biar blending sama ya lingkungan sekitarnya. Dan ini idenya itu dulu dibangun karena ingin bangun sesuatu di area ini untuk memfasilitasi penumpang-penumpang cruise ship mewah yang sekalinya turun bisa ribuan orang. Jadi saat mereka docking, ngabisin waktu di Helsinki, salah satunya yang ditawarkan adalah sauna ini. Di sauna ini juga ada kafe, restoran, bisa chill out, itu juga buat lokal, tempat gaul sih gitu loh, tempat kekinian. Kekinian. Tapi kemudian di revitalisasi, ini kalau nggak salah Celebrities Finland nih yang punya gedung ini. Lalu ini restoran, kafe, sauna, nyeburnya ke laut. Kalau naik ke atas, kita platform paling atas itu juga spot yang bagus banget kalau untuk ngambil foto. Karena backgroundnya itu perumahan Eira. Eira itu kayak mentengnya Jakarta lah. Bro Mike, sorry, sebelum itu mengenai sauna, memang disarankan tidak memakai baju sehelai pun. Karena kalau kita pakai baju renang, itu ada chemical tertentu yang bereaksi dengan panas, suhu panas, yang bisa melepaskan zat tertentu di udara yang bisa membahayakan lah atau beracun. Juga buat kulit, gitu. Karena kan kita nggak tahu ya bahan material baju renang tuh gimana gitu loh. Sebenarnya gitu sih. Hanya bawa handuk bulat. Ya? Atau handuk, atau better nggak ada apapun gitu loh. Kan itu khusus cewek, khusus cowok gitu, nggak apa-apa. Kita latih. Ini sama kayak Old Market yang pasar tadi deket South Harbor sama aja sebenarnya. Cuman yang ngebedain itu di parkirannya itu kalau summer ada flea market, orang-orang jualan baju-baju bekas, barang-barang bekas gitu. Kalau yang di Old Market itu kan nggak ada ya. Itu aja sih sama sih sebenarnya, dalamnya jual makanan juga, terus souvenir-souvenir. Macam-macam. Ramennya enak nih di sini, ramennya. Apanya? Salmon. Oh ya? Ramen. Ramen. Ada Fat Ramen sama Tokyo Street. Naik bis sih dari naik bis malah. Ya, dari pusat kota naik bis cuman 20 menit. 20 menit. Ya, ini pulau yang dihubungkan dengan jembatan yang kita lihat di gambar. Jadi ya Seurasari ini diresmikan tahun 1909. Isinya itu kita bisa melihat model-model rumah Finland zaman dulu mulai dari tahun 1600-an. Rumah-rumah petani, peternak. Jadi seperti apa, ngebayangin kehidupan mereka seperti apa gitu. Dan di situ kita lihat ada gereja. Gereja itu juga salah satu gereja tertua, salah satu gereja favorit untuk melangsungkan wedding ceremony. Gitu. Ya, jadi bangunannya ini sebetulnya diambil dari seluruh penjuru Finland yang ditransfer ke situ. Ya, Mbak Laras.
Nggak, kalau misalnya tadi kan di Suomenlinna kan nggak boleh ngegrill. Kalau di Ah, Seorasari di sini boleh ngegrill boleh gitu. ya, boleh Tapi di nge-grill. Suomenlinna boleh piknik, cuman nggak boleh ngegrill aja. Oke, sini. Summernya juga kan, summer di sini nggak jarang-jarang bisa sampai 30 gitu, jarang. Iya, dan itu Kalau nude mau gitu. sampai 30 tuh masuk koran itu. Iya, Kalau kita musim dingin bugil begini mengkeret, Pak. Mas Bisa Fendi, publik. bisa juga ya, Iya, boleh ya. boleh banget. Ini Oke. juga tempat gaul sih yang rajin ke gym ya dipamerinnya di situ. Oh gitu. Ya, ini sebenarnya Monumen Sibelius ini deket sama Seorasari, jadi bisa sekaligus apa jalan, maksudnya nggak jalan sih, tapi maksudnya naik bis, karena nggak di dekat kota. Ini sebenarnya si desainer atau yang buat ini pipa ini tuh untuk memperingati apa komposer terkenal Finlandia, Jan Sibelius, itu kalau nggak salah sekitar 600 pipa baja besi. Betul. Baja di Iya, welding. iya. Jadi ini Oh, unik banget untuk didatengin. Kalau misalnya mau foto, bisa dari depannya, bisa di bawah pipanya untuk ngelihat. Itu bagian atas pipanya kok bolong gitu, jadi bisa ngelihat ke langit, jadi nggak ketutup gitu. Atau kalau misalnya mau pakai drone juga bisa dari atas ngelihat ke bawah juga itu bagus. Ya kalau half day tour memang agak rush, tapi ini memang wajib dikunjungi sih karena Sibelius itu salah satu orang Finlandia yang betul-betul membawa kembali, mempromosikan kembali identitas asli Finlandia. Karena selama Finlandia di bawah kekuasaan Swedia Rusia, kita nih nggak bisa mengekspresikan budaya warisan filosofi sendiri gitu loh. Semuanya serba Rusia dan Swedia. Nah, sejak beliau bekerja sebagai komposer dan juga ngumpulin banyak material cerita rakyat, jadi identitas Finlandia dibawa kembali. Iya, ya kalau sempat ya. Jadi dari Sibelius Monumen banyak yang nyebrang juga karena ingin foto-foto nuansa harbor, ada pier kecil di situ, banyak kapal-kapal kecil. Dan nggak lupa kalau dari kafe itu kita beli korvapusti, yaitu cinnamon bun khas Finlandia yang kafe ini katanya bikin yang paling enak gitu loh. Ya, roti cinnamon yang harga terkenal di sini ya. harganya sekitar 4 euroan. Kita juga bisa duduk-duduk sambil ngopi, menikmati pemandangan sekitar. Tentu aja mau winter, mau summer bisa. Dan di situ juga ada sewa standing up paddle di situ bisa sekitar situ. Mbak Lara sering ke sini? Iya. Nggak sering sih, cuman pokoknya kalau setiap summer pasti ke sini. Soalnya Pasti kan ada. ini kan apa kafenya tuh Ikonik apa gitu ya? ya. Iya, merah gitu kan. Terus depannya juga nggak kayak kafe-kafe yang lain kan biasanya tuh neat gitu kan, clean gitu. Kalau ini tuh kayak sana sini Agak gitu berantakan. interiornya. Ya, Terus udah Nuansa gitu, countryside sih, ya. iya. Terus udah gitu sebelah kirinya itu kan laut ya. Jadi kalau pas lagi sunset itu momennya bagus banget. bagus. Iya, jadi ini gereja unik yang sekali ini. Ya, yang menurut saya ini jenius banget ya dari segi arsitekturnya juga, dan karena memang arsiteknya ini menang kontes dari 600 buah proposal desain. Dia yang menang, ide dia ya bangun gereja di dalam bedrock granit ya, bukan batu karang. Ini granit yang dengan cara diekskavasi atau digali dengan yang menggunakan bahan peledak. Jadi gereja ini dibiarkan natural, dinding sekitarnya ya batu granit, dan yang istimewa memang kubahnya itu yaitu bentuknya seperti itu, dan itu dilapisi oleh tembaga. Jadi semuanya ini udah diperhitungkan. Kenapa tembaga sama batu? Karena kalau memainkan musik di situ itu ketemu banget suaranya itu jadi indah banget, elemen tembaga sama batu. Jadi akustik ruangannya. Akustiknya. Iya, exactly. Porvoo ini terkenal sama Old Town-nya ya. Old Town-nya. Old Town-nya. Porvoo itu 40 menitan lah dari Helsinki. Ya, kita cukup dekat lah dan worth it sekali untuk dikunjungi, bagus sekali. Nah, si foto yang kita lihat sekarang ini sebetulnya diambil dari seberangnya Old Town itu. Dari seberang jembatannya Old Town, biar bisa kelihatan rumah-rumah bekas dermaga merah ini. Sekarang udah jadi restoran, jadi kafe. Sebetulnya di depannya
bangunan-bangunan merah itu old town-nya di situ. Kalau kita masuk di sebelah kanannya bangunan merah itu sebetulnya ada jembatan. Kita cross jembatan itu dulu, turun. Nah, kita masuk di old town. Nah, itu cobblestone, bangunannya masih kayu-kayu dan warna-warni. Ini sebetulnya udah di pinggirnya nih ya, si merah ini. Tapi kalau untuk ambil foto memang kita dari sini. Ada dibikin memang sengaja sedikit platform kita untuk foto-foto dengan background. Spot-spotnya ya. Ya, ada spotnya. Ya, jadi Kota Porvoo ini selain digemari oleh internasional juga tentu saja oleh lokal sangat digemari karena mereka ingin cari suasana baru dari situasi Helsinki yang ya tahu sendiri lah. Jadi ini seperti kembali ke masa-masa tahun 1700-an dengan adanya rumah-rumah kayu yang sampai sekarang masih terpelihara dengan baik. Lalu juga di sana banyak kafe-kafe, kita bisa menikmati pastry rumahan yang khas, yang lebih enak, yang nggak industrial. Dan di situ kita bisa nongkrong. Dan kafe-kafe ini interiornya keren-keren, jadi nuansa countryside gitu, beda dari kafe yang biasa. Ya, ini katedral berharga sekali karena di sini Tsar Alexander I waktu perpindahan tangan Finlandia jadi negara otonomi Rusia disahkannya di sini gitu. Dia dinobatkannya di sini, bukan di Helsinki tapi di gereja ini di Porvoo. Dan juga kalau dari segi keindahan arsitektur interior di sini bagus banget. Banyak perlengkapan atau peralatan yang berasal dari tahun 1500-an yang dibawa dari Rusia atau dari zaman Swedia dulu. Ya, ini ada di salah satu gang di Old Town of Porvoo, dinamakan Devil Stairs karena jadi jalan ini nih menuju ke gereja. Jadi jalan ini tuh licin dan terjal, makanya orang yang jalan ke sini tuh banyak yang jatuh, banyak yang kesulitan saat mereka pergi ke gereja. Jadi ini kayak setan yang buat biar mereka nggak ke gereja gitu. Jadi Lapland itu suatu region atau provinsi yang terletak di Finlandia Utara dengan ibu kota Rovaniemi. Dan memang belakangan antara 10-15 tahun terakhir, tempat ini menjadi tempat yang spektakuler untuk turis-turis, terutama dari Asia. Tapi sebenarnya turis Jerman dan Rusia itu sudah mengenal pariwisata di Lapland sejak dari tahun 1980-an. Ya, jadi buat pasar Indonesia baru ya, Mbak? Lumayan baru, ya. Lalu di Lapland ini, seperti kita lihat ya di gambar, itu ada yang namanya Santa Claus Village. Yang tadi ya? Ini Santa Claus Village, ya. Ya, Santa Claus Village ini diresmikan tahun 1992. Sebelumnya memang ceritanya panjang ya, tapi ini diresmikan 1992. Saat itu Santa Claus memutuskan untuk pindah rumah ke sini. Tadinya dia rumahnya di Korwatunturi. Ya. Biar lebih banyak ketemu orang penggemar dia. Gitu. Ya di Santa Claus Village ini macam-macam sih. Jadi bisa ketemu Santa Claus, ada Santa Claus House, ada toko-toko brand Finland, ada Santa Claus Office. Nanti kita bisa lihat mungkin ya slide-nya sekalian di expose. Juga ada yang namanya Arctic Circle Line, garis Arctic Circle. Kalau orang bisa nyebrangin itu tuh bangga banget gitu. Saya udah nyebrangin garis batas antara kutub utara. Kutub gitu ya. Bangga banget di situ. Kebayang dong itu di ujung dunia kan lumayan gitu. Benar di ujung dunia. I'm here gitu. Kalau ke sini biasanya kirim kartu pos. Kalau ke Santa Claus Village, terus di sampingnya ada apa? Kayak bisa naik reindeer ride atau husky ride. Ada ya di dalam di village ini ya, Santa Claus Village. Iya, di sebelah kanannya. Cuman biasanya kalau winter tuh ngantrinya panjang banget. Ya itu gratis, kita bisa ambil foto resmi, harganya 25 sampai 40 euro. Tergantung mau ukuran atau model apa. Jadi foto yang tadi sama Santa Claus itu nggak gratis ya? Nggak. Masuknya sih gratis, cuman wajib foto. Wajib, kalau masuk ke situ harus wajib foto sama Santa Claus-nya. Ya, dan itu nggak terikat. Iya, terikat agama tertentu. Siapapun boleh ketemu dia karena misi dia memang buat mempromosikan perdamaian antar umat manusia gitu. Ya sih. Jadi ini memang magnetnya di Lapland. Kalau yang benar-benar di Helsinki juga ada, kayak di Espoo, di Himos. Cuman ya beda lah gitu loh rasanya gitu ya. Rasanya ya beda lah. Iya, untuk snowmobile ini nih biasanya ada paket. Jadi udah
include covering semua, visit ke Santa Claus Village, snowmobile, sekitar 10 km gitu ya. Terus ada ketemu Santa termasuk lunch, itu harganya sekitar 190 euro per orang. Minimal 2 orang, nggak bisa 1 orang. Oke. Gitu. Ya, Ya, terus reindeer ride. Harus ada guide-nya. Terus reindeer rides juga itu kalau yang mau bener-bener pol gitu ya yang di nature gitu, yang di hutan. Kalau yang deket Santa Claus Village kan nggak gitu, hutannya nggak begitu lebat. Terus Iya. Tapi cukup Pak, kalau itu kan dingin itu ya, kita kalau melihat gini kesannya wah indah banget gitu, husky, kesannya romantis gitu. Tapi kalau ke sana nggak tahan lama-lama itu. Iya dingin soalnya kan pasti. Dingin. Sebetulnya kalau yang mau beneran di Iglo Glass, yang di Kemi atau Sari Selka sih. Iya itu yang pertama di Sari Selka itu. Ya, jadi dan salah satu pengalaman nginep yang unik karena iglo ya, yang di atasnya atapnya itu kaca ya, di mana kita bisa lihat sinar langit aurora. Ya. Harapannya ya begitu. Harapannya kalau dapat. Coba bayangin kita tidur di situ, terus atapnya kita lihat aurora, wah tuh. Tidur, ya ini lumayan mahal harus sih. Harus ramalan dulu. Lumayan mahal ya. Iya, kalau yang cuman kamarnya aja itu mulai dari 400 sampai yang hampir 3.000 euro juga ada kalau yang mau yang suite-nya. Yang paling top atau populer itu Arctic Snow Hotel sama Ice Hotel di Kemi. Kemi itu sekitar 1,5 jam dari Rovaniemi bisa naik bus. Jadi ya ini juga lumayan mahal. Ada yang tipe suite juga, ada yang cuman standar. Dan ini Snow Hotel ini dibangun oleh seniman-seniman pemahat es atau salju yang berkelas dunia. Gitu. Di situ ada fasilitas bar and cafe juga, jadi bisa makan di restoran di situ. Mungkin mau tanya. Iya, jadi ini museum yang di dalamnya kita bisa lihat atau mempelajari sejarah asal negara Finlandia, karena di situ juga ada fosil-fosil tulang binatang dan manusia zaman es dulu, waktu es mencair terciptanya daratan Finlandia, juga banyak yang dipamerin di situ perlengkapan yang membantu hidup orang-orang zaman prasejarah dulu, karena mereka kebanyakan itu kan berburu dan fishing gitu mata pencahariannya. Dan ini arsitekturnya juga bagus banget. Itu temanya The Freezing Fingers in Arctic. Tadi makanya miring-miring begitu kan, yang atapnya yang transparan tadi. Keren sih. Gitu. Ini runway itu sekitar 1 jam dari Rovaniemi driving. Ya, Ulas ini salah satu the best untuk skiing. Orang Jerman, orang Swiss juga datangnya ke situ karena dia slope-nya itu one of the highest, yang paling tinggi, yang paling bagus gitu. Slope-nya, ya. Oke, di Ulas ini ya. Dan yang paling dekat dari Helsinki mungkin apakah ini semua tiga-tiganya di daerah Lapland, di Rovaniemi? Di Lapland semua. Di Lapland. Yang di daerah Helsinki nggak ada ya? Semua nggak ada. Ada restoran. Yang terdekat jadi mau seharian. Yang terdekat dari Espoo mungkin di Serena, cuman itu kecil banget, nggak kayak Ulas kayak gini. Cuman yang paling dekat kayaknya bagus, itu ya. Lahti. Ya, ini sebenarnya di Helsinki juga ada. Jadi beberapa public swimming beach itu kan semua saat winter laut danau kan beku. Jadi kita bikin lubang seperti itu. Ya itulah kita dipping di situ. Ini biasa banget bagi orang Finland. Tapi ini enak rasanya. Dipping doang sih, berapa detik doang, balik lagi lari ke sauna gitu. Kalau nggak mah kisut itu bisa-bisa. Wah, mengkeret Pak. Iya. Tapi ini bagus buat kulit Pak. Gitu ini ya. Kulit kita jadi halus, jadi rapet. Ya peraturannya sih kita nggak boleh nyelupin kepala ya. Jadi kalau berenang pun ada peraturannya. Ya seleher aja gitu. Ini ya. Iya. Kurang lebih 2 jam ya, 3 jam ya. Dari 1,5 jam dari Rovaniemi. Jadi icebreaker ship-nya ini namanya Sampo. Sampo ini dulunya dibangunnya itu buat trading ship tadinya tahun 60-an, tapi udah
pensiun gitu. Sekarang ya fungsinya jadi buat Terus. ya ice floating dan icebreaker ship tourism. Ini harganya lumayan sih. Jadi durasi 4 jam termasuk tour di dalam kapalnya. Nah, jadi nanti ada guide-nya ngasih tahu ruang mesin, bisa sedikit megang si steer-nya gitu kalau mau gitu ya di depan. Terus termasuk tadi floating tadi, tapi nggak wajib sih gitu. Ini harganya sekitar 400-an euro satu paket. Ya. Gitu. Ini nggak boleh berenang, Pak, cuma floating aja. Ini Nggak bagian floating, dari bukan renang ya. Jadi ya, cuma seperti tiduran gitu ya, ngambang ya ini laut ya. Arctic survival sebetulnya. Ini apa bajunya didesain memang untuk survive di iklim Arktik. Nah, jadi sobat Karena esnya tuh gede-gede, nggak bisa buat berenang, bisa celaka nanti. Iya, ini tepatnya di Aviapolis 5 menit berkendara dari Bandara Vantaa. Jadi Vantaa Helsinki. Jadi ini di sini terdapat koleksi kapal-kapal tempur, kapal tradisional yang dari kayu juga ada dulu Finland, termasuk yang unggul bikin pesawat dari kayu terbaik Finland, dan kebanyakan sih memang koleksi dari zaman Perang Dunia II gitu. Ada pesawat Finnair pertama kali juga di situ. Jadi ya, pesawat pertamanya Finnair. Ya, pesawat tempur, pesawat passenger. 4 jam. Ya, jadi ya selain tourism Helsinki Lapland, sebetulnya banyak sekali tourism di bagian negara Finland yang lain yang sangat fantastis sebetulnya. Cuman ya ini baru dipromosikan belakangan ini ya ke turis Asia. Untuk turis Rusia, Jerman ini udah nggak asing lagi. Jadi ini letaknya di bagian timur Finlandia, 4 jam berkendara dari Helsinki. Jadi ini lebih ke cultural tourism. Jadi sebenarnya di Finland tuh banyak lah temanya gitu loh. Dan di Castle tadi itu umurnya udah hampir 300 tahun. Ya sama lah, ini misinya buat bikin benteng pertahanan dari serangan Rusia jalan laut. Dan ini di sini banyak terdapat peninggalan zaman dulu lah yang bernuansa Knights, medieval age tahun 1500-an. Yeah. Dan ini salah satu castle ruin yang terbesar. Ada teaternya juga di situ, opera, saking gedenya ini castle. Bergengsi banget yang datang presiden-presiden. Yang banyak danau terbesar di situ. Itu nature banget. Juga ada di situ ya, danau terbesar di situ. Ya, kita punya boat cruise seperti ini yang mengelilingi danau terbesar di Finland. Itu digambar kita bisa lihat kan sambil melewati castle tadi. Jadi di sini kita bisa lihat keindahan archipelago. Lihat tuh tersebar itu pulau-pulau. Ini danau bukan laut loh. Gitu. Iya, ini Camp Gallery itu ada di Alexanderin Katu di dekat Gereja Putih, di belakang Esplanadi, di mana di sini tuh high end brand. Iyalah brandnya. Iya. Kalau H&M bukan di sini, di sampingnya. Cuman kalau misalnya kayak nyari yang branded, datang ke sini, ke Camp Gallery. Baru direnovasi ini. Daerah shopping street. Iya. Ya, ada merek-merek Finland yang cukup di sini dihargai sekali gitu. Justru orang sini kalau pakai merek lokal yang notabene itu bangga gitu. Bukannya pakai produk luar negeri bangga. Misalnya Marimekko, Makia. Marimekko ya. Ya, nanti kita ada slide-nya terpisah. Ini ya. Nah, ini ya. Jadi ini Marimekko. Ada Uniqlo-nya. Maksudnya Marimekko. Iya, dia kolaborasi desainnya. Oh, join. Oke. Ya. Oh, Mbak Laras banyak nih koleksinya nih. Ya ini harganya memang agak tinggi ya, tapi nggak ngebohongin lah, ini kualitasnya mantep banget, sustainable, terus durable, dan ini misinya sebenarnya bukan fashion, tapi desain. Orang yang pakai ini tuh jarang gitu, terus terang. Terus ya karena ini desain banget ya, dan ini dari tahun 60-an sebenarnya, dan dulu digemari oleh istri-istri Presiden Amerika pakai baju-baju dari Marimekko. Jacqueline Kennedy pernah pakai baju ini. Ini Moomin karakter. Moomin tuh apa? Kartun Finlandia atau gimana? Karakter kartun. Orang ini binatang nggak jelas sebetulnya, Pak. Orang banyak bilang ini hippo. Tapi antara hippo tapi bukan hippo gitu loh, si yang putih itu. Tapi ini original Finland juga. Jadi dijadiin untuk barang-barang goods gitu ya ininya ya. Iya, merchandise. Jadi merchandise. Ya, ini didesain pertama kali oleh seorang seniman dan ya desainer Finlandia,
sekitar Oke. tahun 40-an. Dibikin filmnya juga, film kartunnya diputar di Jepang sejak tahun 1970. Makanya orang Jepang kalau ke sini nyarinya Kenal Mumin deh gitu. Dan ini Iya, bukan orang buat anak Jepang kecil suka. aja, orang dewasa juga senang koleksi Iya, seperti itu. betul. Ya, Ini gelasnya bisa dikoleksi dan harganya mahal, Pak. Oh, gitu. Iya, ada Jadi bisa Pada pengkoleksi. dijadiin spesies. souvenir juga ya ini untuk bawa pulang ya. Iya, Karena ini khas ini sekali Finlandia ya. Iya. iya, dan apa namanya ya? Karena kualitasnya tinggi sekali. Desainnya juga kadang-kadang ada beberapa desain yang special edition. Ini banyak request Iya, iya, orang itu bisa dibisnisin, Pak. Jadi biasanya customer dari Jepang, iya, dari iya. Cina itu mereka yang pernah ke sini, mereka udah tahu value-nya brand ini, mereka minta beliin. Oke. yang mahal itu bisa Yang $3.000 mungkin maksudnya ya Mas Rifa yang udah nggak iya ada lagi yang desainnya. Keluaran tapi iya harus pertama gitu. Limited harus yang special limited edition. lah ya. Ya. Kalau ini apa baca Gravilohi? Betul ya? Gravilohi. Ini yang dipotong tipis-tipis, di slice Artinya tipis. apa nih? Sashimi. Oh, ini artinya kayak sashimi gitu ya, salmon mentah, Iya. cuman dipotong tipis-tipis gitu, disajikan gitu ya. Salt pepper ya. Hmm. Ya kulat ini ya meatballs bisa pure Baso ya. sapi ya, Bakso. sapi atau ayam atau pork campur gitu. Dan ini memang di Swedia juga ada sama karena Swedia pernah blend dengan Finlandia di zaman dulu ya, negaranya. Jadi kita share juga dalam masalah kuliner gitu. Jadi di IKEA juga mungkin teman-teman sering nemu. Cuman ya beda lah rasanya kalau yang langsung dari sini ya gitu. Ya, pasti beda ada ininya. Nah, ini coba Mbak Lara sekarang. Coba ini apa nih? Loy Keito. Ini sup salmon ini. Sup salmon. Yang iya, Ini biasanya mungkin makannya pakai roti dicocol. Ya ini kali latiko, kali itu cabbage yang putih itu. Jadi kita ini banyak bikin latiko, jadi kaserol ya kalau bahasa Inggrisnya, yang di bake di oven habis dicampur sama bahan yang lain. Ya Saya gini malah aja mikir sih. lasanya tadi. Lasanya gitu ya, kayak Kayak pasta lasanya. gitu Iya, ya. saya mikir tadi itu. Buat vegetarian bagus. Aristus. Poro Apa nih, itu Pak, mus itu loh. Apa ya mus tuh? Apa yang Mus. rusa gede itu loh. Jadi daging rusa ini sebetulnya. Oh. Nah, yang merah-merahnya itu, Iya, yang yang merah-merahnya itu lingonberry. Jadi dimakannya pakai mashed potato. Ini si daging poro itu kan bau hewannya tuh kuat sekali ya. Oke. Jadi dimakannya bareng sama berries itu biar seimbang gitu. Enak itu. Dan ini hanya di restoran Finlandia atau di restoran-restoran lain juga ada? Ini makanan Ya. tradisional Lapland ya, jadi ada di Finlandia, ada di Swedia. Cuman kayaknya nggak ada maksudnya harus pergi ke spesifik restoran ini. Oh gitu, nggak semua nggak semua restoran jual menu ini ya. Nah ini apa nih? Leipa Justo. Ini Keju, keju, roti Pak. Keju. Keju yang tipis-tipis itu. Kalau nggak salah ya, ini bukan ya? Ini Leipa keju. Justo. Iya. ini keju yang kayak karet-karet itu loh. Ini Ya, dia nggak terlalu chewy-chewy asin. gitu. Nggak terlalu asin, nggak terlalu ini. Ini enak kalau buat salad ini. Jadi salad udah jadi, terus di atasnya kita campurin ini, itu enak banget. Ya, ini karya Lanpiraka, jadi ini berasal dari East Finland, makanan tradisional lama banget. Tapi orang Rusia yang berbatasan sama area sini juga familiar sama ini gitu. Jadi itu kulitnya dari rye bread, terus tengahnya diisi bubur dari nasi. Biasanya kita makan pakai telur rebus yang dihancurin atau pakai butter di atasnya, nggak polos. Bisa jadi dessert atau barengan waktu makan sama main dish. Biasanya di hotel ada tuh waktu breakfast ini. Di next slide ini apa roti ini? Roti ya. Apa nih? Iya, ini Mbak Laras? roti. Ini roti dari tepung rye itu loh. Keras, rasanya agak asam. Biasanya orang Finland makannya tuh cuman pakai voi atau kadang dikasih pakai gravilohi juga. Iya, voi. Voi itu butter. Sorry, maaf. Iya.
Ya, Iya. ini lebih tahan lama dibanding roti yang biasa, dan ini dikeringinnya itu disiling gitu pakai talang kayu Kayak gitu, batang. digantung-gantungin. Zaman dulu Nah, waktu nggak ada penghangat ruangan, jadi sekalinya bikin banyak buat stok 1 bulan misalnya gitu. itu Rumah Pak yang di kayu. sebelah Jadi foto ini ada di bagnya nggak? kanan bawah itu Di bag dulu nggak sih Mbak? Iya pasti. B. Tapi bake oven yang zaman dulu kayu atau Oke. dari tembok gitu, Bag, ya. habis itu digantung gitu. Batu. Ya. Ya. Ya, ini dari tengah Finland nih makanannya. Kalau nggak salah, saya pernah dinas kemana gitu. Terus pas pulang tuh dioleh-olehin ini sama counterpart Kalau kita di... ikan. Ya, jadi dalamnya itu ikan ditumpuk-tumpuk rapi sekali, dibungkus pakai adonan dan di bake. Jadi ketika dipotong itu bentuknya agak-agak gimana gitu ya, ngelihat ikan ada tumpuk-tumpukan di dalamnya. Tapi kalau dimakan enak ini. Salah satu makanan yang kalau kita lihat bentuknya aneh tapi begitu dimakan enak. Ya, ini blueberry pie. Kayaknya di Indonesia juga ya udah banyak ya. Ya, jadi biasalah itu kalau pie pie sih biasa. biasa kayaknya mungkin cuman ini karena Pakai cheese cream. Ya. rasanya mungkin manis-manis asam gitu Iya, ya, asam blueberry ya. Iya. Ini permen, orang Finland itu kan suka banget ya permen. Rasanya tuh apa ya? Licorice apa? Ya, bener nggak sih? Iya, licorice. Licorice hardcore. Asin, nggak, maksudnya kalau untuk orang Indonesia pas pertama kali makan, ini apa sih kayak gitu? Karena rasanya tuh nggak familiar lah untuk orang Indonesia. Tapi maksud harus coba. Iya, jadi itu agak asam karena terbuat dari ada amonianya sih. Jadi dari akar tumbuhan tertentu itu salah satu materialnya. Iya. Agak bau-bau emang. Enggak juga sih. Ya tadi licorice tadi ya bahan makanan tadi yang dari akar tumbuhan agak asam-asam gimana gitu. Itu kayak permen aspal gitu ya zaman dulu ya gitu. Tapi ya kalau es krimnya sih manis. Oke. Hampir di semua kafe di sini bisa dibeli. Atau biasa kalau aja ngebedain nggak tahu ya, cuman maksudnya kalau di sini cinnamonnya tuh ada tambahan apanya ya, beda lah sama kalau yang di Indonesia. Kardamom ya, pakai kardamom ya. Iya itu kardamom ya, ada beberapa korba pusti yang pakai kardamom, jadi agak beda. Ya, ini sebentar lagi musim nih. Jadi pastry sudah, di Mbak, sini ini sudah musim ini. Iya, udah musim ya. Saya belum ke supermarket. Jadi kalau pastry ini keluarnya setelah Christmas dan sebelum Easter. Jadi di sini memang ada musim-musimnya pastry-pastry tertentu. Jadi ini rasanya manis. Ini juga di Swedia juga lumayan familiar. Dan ini biasanya dikaitkan dengan musim ski nanti bulan Februari. Nah, itu habis beli apa? Saya foto. Runebergin itu ini si Runeberg kan poet apa ya? Pujangga. Kayak Khairil Anwar gitu loh, Pak. Bukan nama bahan makanan ya, berarti ya? Ya, Bukan. nama orang. Jadi di celebrate dengan diciptakannya kue atas nama dia gitu loh. Yang nyiptainnya itu istrinya. Penemu kue ini. Ini ada kalau anehnya orang Finland itu ya, anehnya itu pertama kue itu ada musimnya, terus kan ada beberapa versi dari kue itu kan, dan mereka tuh saling apa ya, agak terpisah gitu loh, kayak misalnya si Laskias Pulau ini yang ada krimnya itu ada 2 macam, ada yang pakai selai, ada yang pakai almond, yang sebelah kiri. Nah, kalau yang Runebergin itu ada yang versi agak basah, ada yang versi kering. Dan orang yang suka basah nggak suka sama yang kering. Dan orang yang suka pakai selai itu nggak suka pakai almond gitu loh. Pastry khusus buat Christmas, Natalan. Ini pastry apa? Blueberry? Dalamnya itu prune jam di tengahnya atau apple jam. Plum. Apple jam. Saya juga apple jam atau plum.